Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 1 dari mata kuliah AVD B. Di sini kami akan melakukan LKM yaitu analisis masalah data dan big data pada Starbucks. Sebelumnya perkenalkan kelompok 1 yaitu yang pertama ada Monggo. Saya Dia Ulhak Effendi dengan NIM 232410101002. Perkenalkan, nama saya Tiara Sasabila Yunitias dengan NIM akhir 1074. Perkenalkan, nama saya Aditya Panji Perdana dengan NIM 2324101080. Dan saya Urizal Dianto dengan NIM 232410101086. Dan saya Muhammad Iqbal Firdausi dengan NIM 232410101096. Oke, slide selanjutnya. Nah, di sini kita mengambil studi case yaitu Starbucks. Kenapa kok kita mengambil Starbucks? Karena dengan 90 juta transaksi per minggu di Starbucks itu ada 25.000 toko di seluruh dunia. Raksasa kopi di dalam banyak hal menjadi yang terdepan dalam penggunaan data besar dan kecerdasan buatan untuk membantu mengarahkan pemasaran, penjualan, dan pengambilan keputusan bisnis. Melalui program kartu loyalitas dan aplikasi seluler yang populer, Starbucks memiliki data pembelian individu dari jutaan pelanggan. Dengan menggunakan informasi dan alat ini, perusahaan memprediksi pembelian dan pengiriman penawaran individu tentang apa yang mungkin disukai pengguna melalui aplikasi dan email mereka. Sistem ini lebih sering menarik pelanggan lama ke tokonya dan meningkatkan volume penjualan. Intel yang sama yang membantu Starbucks menyarankan produk baru untuk dicoba juga membantu perusahaan mengirimkan penawaran dan diskon untuk dipersonalisasi yang lebih besar dari sekadar diskon ulang tahun khusus. Selain itu, email yang disesuaikan akan dikirim ke pelanggan manapun yang belum pernah mengunjungi Starbucks. Baru-baru ini dengan penawaran menarik yang dibuat dari riwayat pembelian individu tersebut untuk melibatkan mereka kembali. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada kita menggunakan 4. Yang pertama, abstraksi akan dibawakan oleh teman saya. Monggo. Baik, untuk analisis yang pertama adalah abstraksi. Nah, apa itu abstraksi? Abstraksi adalah proses menyederhanakan masalah dengan memfokuskan pada informasi yang paling relevan, sambil mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Nah, dalam konteks studi case Starbucks ini, Starbucks fokus pada data pembelian yang paling relevan untuk memprediksi perilaku pelanggan seperti produk yang sering dibeli, lokasi, dan waktu pembelian. Nah, Starbucks ini memfokuskan pada data yang benar-benar penting untuk memprediksi perilaku pelanggan seperti riwayat pembelian, frekuensi kunjungan, dan preferensi produk yang dibeli oleh pelanggan. Selanjutnya adalah penyederhanaan informasi. Nah, data mentah tersebut diolah menjadi informasi yang lebih sederhana dan struktur, seperti segmentasi pelanggan berdasarkan preferensi, frekuensi kunjungan, atau tingkat loyalitas. Nah, untuk yang selanjutnya adalah modeling dan analisis. Starbucks menggunakan model analitik yang disederhanakan untuk memprediksi perilaku pelanggan dan mengidentifikasikan peluang penjualan baru tanpa terjebak dalam detail yang terlalu teknis. Nah, data yang dikumpulkan tersebut nantinya diproses menjadi informasi yang lebih sederhana dan bermakna seperti segmen pelanggan atau preferensi individu untuk digunakan dalam strategi pemasaran. Untuk analisis yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini pada analisis selanjutnya yaitu dekomposisi. Pada tahap ini merupakan tahap di mana masalah akan dipecah menjadi beberapa komponen yang lebih kecil dan lebih mudah untuk dikelola. Terkait studi case Starbucks ini, masalah penggunaan data besar dan kecerdasan buatan dapat dipecah menjadi beberapa hal berupa aspek utama. Untuk yang pertama, pengumpulan data. Di sini pengumpulan data untuk studi case Starbucks itu dibagi menjadi 2, yaitu sumber data dan jenis data. Untuk sumber data,
Starbucks mengumpulkan data dari berbagai sumber, yaitu transaksi di 25.000 toko di seluruh dunia, berupa program kartu loyalitas dan aplikasi seluler. Selanjutnya, terkait jenis data, data yang dikumpulkan meliputi informasi transaksi, produk yang dibeli, waktu dan lokasi pembelian, data demografis pelanggan, serta preferensi pelanggan dan riwayat interaksi dengan aplikasi atau program loyalitas. Selanjutnya, penyimpanan dan pengolahan data. Di sini, data yang dikumpulkan harus disimpan dan dikelola dalam sistem yang aman dan efisien. Selanjutnya, analisis data, yaitu Starbucks menggunakan alat Business Intelligence (BI) dan kecerdasan buatan AI untuk menganalisis data pelanggan. Di sini, pemetaan pola dilakukan dengan menganalisis data. Starbucks dapat menemukan pola dalam perilaku pembelian, seperti produk yang sering dibeli bersama, waktu puncak pembelian, dan preferensi rasa. Selanjutnya, pengambilan keputusan. Di sini, berdasarkan analisis, Starbucks membuat keputusan tentang penawaran produk, promosi, dan strategi pemasaran yang dipersonalisasi, di mana personalisasi penawaran ini menggunakan informasi yang dianalisis Starbucks sehingga dikirimkan menjadi suatu penawaran yang disesuaikan melalui preferensi masing-masing pelanggan di aplikasi dan email. Untuk tahap selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Tahap yang ketiga yaitu tahap pengenalan pola. Tahap ini melibatkan identifikasi pola yang signifikan dalam data yang ada pada Starbucks. Pola pertama itu ada pola pembelian. Dengan menganalisis data bisnis dari Starbucks, kita dapat mengenali pola pembelian tertentu, seperti produk yang paling sering dibeli, yaitu minimal espresso di perkotaan ataupun frappuccino di suburban. Lalu waktu pembeliannya, misalkan menyesuaikan waktu penawaran berdasarkan waktu. Misalkan kalau pagi kita menawarkan apa, kalau siang kita menawarkan apa, dan lain-lain. Lalu kita juga ada pola keterlibatan pelanggan, yaitu kita menunjukkan pola melalui keterlibatan pelanggan, misalkan frekuensi kunjungan, lalu respon terhadap promosi, yaitu dengan cara menganalisis efektivitas pada promosi yang lebih efektif. Lalu yang ketiga ada pola perilaku. Pola ini yaitu untuk mengenali perilaku pelanggan yang memungkinkan. Contohnya itu untuk menyusun penawaran seperti pola musiman, seperti minuman panas pada saat cuaca dingin. Ini dapat membantu Starbucks untuk memprediksi kebutuhan ataupun keinginan pelanggan di masa depan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk yang keempat atau yang terakhir, yaitu ada algoritma design atau perancangan algoritma. Pada tahap ini, Starbucks merancang algoritma yang dapat menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan bisnis berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Beberapa contoh algoritma yang mungkin digunakan adalah, pertama adalah algoritma prediksi pembelian. Algoritma ini dirancang untuk memprediksi produk apa yang kemungkinan besar akan dibeli oleh pelanggan berdasarkan riwayat pembelian mereka sebelumnya. Algoritma ini dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti frekuensi pembelian, waktu pembelian, dan produk yang dibeli bersama. Lalu yang kedua ada algoritma personalisasi penawaran. Berdasarkan preferensi dan pola pembelian, algoritma ini mengirimkan penawaran yang disesuaikan dengan minat dan kebutuhan masing-masing pelanggan. Penawaran ini dapat dikirim melalui aplikasi atau email. Lalu yang ketiga ada algoritma keterlibatan kembali. Algoritma ini digunakan untuk mendeteksi pelanggan yang sudah lama tidak berkunjung ke Starbucks. Berdasarkan data riwayat pembelian dan interaksi mereka sebelumnya, algoritma ini merancang penawaran khusus yang menarik untuk membawa mereka kembali ke toko. Lalu yang keempat ada algoritma optimasi promosi. Algoritma ini membantu Starbucks mengoptimalkan waktu dan tempat pelaksanaan promosi, serta jenis promosi yang paling efektif berdasarkan data historis dan analisis perilaku pelanggan. Oke, baik. Cukup sekian dari kelompok kami. Itu adalah 4 analisis computational thinking dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 1 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.